向上，向恭请上人就座。 Mempersilahkan master untuk memasuki tempat duduk. 何时 Bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, siapapun, semuanya dengan teknologi masa kini, kita bisa sama-sama mengikuti pemberkahan akhir tahun. Meskipun ruang ada jarak, tetapi di batin kita tidak ada jarak. Dengan kesempatan ini kita saling menyapa, sama-sama melambaikan tangan dengan teman-teman kita. Sesungguhnya sulit dibayangkan. Sekarang semuanya 51 negara berada di waktu yang sama, dan tema kali ini adalah memetik pelajaran besar membawa manfaat bagi semua makhluk, berbuat baik, menciptakan berkah, mewujudkan kebaikan di dunia. Selama setahun itu kita bisa melihat bagaimana suci di seluruh dunia, insan suci di seluruh dunia di bawah pimpinan master mengerahkan berbagai sumber daya di dunia, di 88 negara memberikan bantuan APD di dalam kondisi ini. Pada saat itu banyak kriteria itu tidak pasti. Pada saat itu para staf di Hualien dan seluruh dunia juga terus berusaha bagaimana kita membeli keperluan, mendistribusikan kemana yang butuh ke seluruh dunia, ke 7.000-an institusi di seluruh dunia. Setiap hari para staf dan insan suci di seluruh dunia bekerja sama, termasuk juga misi-misi yang lain, pengobatan dan pendidikan dan budaya humanis semuanya. Dan di sini kita juga melihat selain pandemi, juga karena pandemi ini kita membawa di sini banyak kehidupan terdampak pandemi. Jadi master juga mau kita bergerak memberikan bantuan ekonomi. Ya, kita juga master juga melihat banyak orang hati manusia tidak selaras, jadi menggerakkan para siswa untuk berdoa bersama, mensosialisasikan vegetarisme. Jadi dalam 1 tahun ini kita bisa lihat semua insan suci benar-benar di bawah kepemimpinan master di seluruh dunia ini, di berbagai tempat terus-menerus mensosialisasikan hal ini. Jadi harapan bersama insan suci, harap master membabarkan sutra teratai. Terima kasih. Terima kasih kepala ketua Yen Cixingchang. Ya, untuk di dalam pandemi tentu selain yang di garis depan yang dibutuhkan adalah relawan mendukung di belakang. Di tengah welas asih kita harus menggunakan kebijaksanaan. Universitas Suci juga ada menggerakkan penelitian untuk pengobatan. Suci University semuanya, Siong Suci semuanya tahun 2020 mulai bulan Maret mulai merebak. Universitas Suci di bawah petunjuk master dan dengan dukungan 4 misi, kita bekerja sama dengan misi kesehatan, dengan misi amal, dengan misi budaya humanis yang mendokumentasikan di dalam waktu 3 bulan yang singkat kita mengembangkan alat rapid test yang telah kita kirimkan ke seluruh dunia. Kepala rumah sakit kita dan kepala penelitian kita, dan mereka memimpin mahasiswa kita, kami, untuk mengembangkan ini. Sekarang kita mohon profesor kami untuk bersharing. Mengemban misi dari master ini, semua orang berinisiatif untuk
semuanya bergerak, berinisiatif, mempersiapkan yang harus dipersiapkan. Dan walaupun teman-teman ini adalah mahasiswa, tetapi mereka mau menerima tantangan ini. Pada saat kita memproduksi pertama 30.000 sampai ratusan ribu untuk ke seluruh dunia. Apa kendala pada saat itu ada yang produk-produknya ditarik juga dari pabrik. Tapi ini adalah sesuatu tantangan yang harus kita hadapi. Tapi mereka para mahasiswa ini, mereka tahu apa manfaat mereka belajar, dan mereka tahu bagaimana menerapkannya. Dan kami sendiri juga melatih mereka. Kita sangat sibuk, kita nggak bisa terus mendampingi mereka. Jadi mereka benar-benar bagaimana etos kerja mereka, bagaimana mereka kemandirian mereka. Jadi dan meneruskan pendidikan di Tzu University supaya bisa meneliti lebih banyak. Semuanya dan semua suku-suku semua. Saya adalah jurusan biologi. Saya belajar banyak kali ini. Time management saya, bagaimana menyelesaikan masalah. Lalu semua orang ada kebersamaan di sini. Saya rasa semua orang berusaha bekerja sama. Sangat berterima kasih atas kesempatan ini demi antisipasi wabah ini. Saya merasa sangat terhormat bisa bergabung di tim ini. Kita berterima kasih terhadap pikir gimana kita mensosialisasikan vegetarianisme ini. Dan setiap minggu tim budaya humanis kita juga ada mengadakan sharing bagaimana vegetarisme itu sangat sehat. Bagaimana kita menggerakkan staff untuk sharing. Bagaimana kami mensosialisasikan ini? Master bilang ada kita ini yang master sering ulang-ulang di kartu ini dalam 1 detik berapa hewan yang disembeli dan sebagainya. Saya selalu bawa kartu ini. Saya akan bawa kasih pasien dan keluarga ini kartu-kartu ini saya bagikan kepada mereka. Jadi saya bilang, kamu bervegetaris? Ada yang jawab, ya, oke. Saya sangat mendoakan mereka yang seperti itu. Jadi kita juga terharu kalau mereka bisa seperti itu. Kita menemukan orang mitra yang baik di jalan ini. Ya, selain saya, para dokter yang lain juga seperti itu. Seperti kantin, ya, kita bagikan kepada staff. Saya itu berharap dengan lewat kantin seperti ini kita bisa mensosialisasikan vegetarisme kepada para staff juga. Dan tentu ini adalah hal yang baik bervegetarisme. Ya, saya cuma bilang tidak bisa berkurang. Kita harus berpartisipasi. Saya sangat kagum sama keberanian kamu. Kamu masih berani, udah saya tolak. Jadi saya bilang, lain kali kalau ada kegiatan seperti itu, saya akan berusaha ikut. Jadi saya terima kasih juga ditolak. Ini mengingatkan saya supaya saya lebih giat, lebih tekun, dan saya juga bisa merasakan bahwa niat baik yang kecil dipupuk juga bisa menjadi cinta kasih yang besar. Asalkan ada keyakinan, kegigihan, dan keberanian, kita bisa merampungkan semuanya. Terima kasih 4 misi Tzu, semuanya bersatu hati dari Hualien ke seluruh dunia, dari bumi ke alam semesta. Master membimbing kita membangkitkan niat baik. Berikutnya, mungkin ayah sedang meneliti. Pada saat itu berangkat dari Shechia. Ada jalan sampai ke rumah pasien. Ayah saya cuci kakinya. Pada saat itu, setelah itu selalu direkam. Dan ini catatan beliau, satu-satu beliau catat pelan-pelan. Lihat ini semuanya di semua pasien. Setiap pasien beliau catat seperti ini. Dalam penelitian ini sangat sulit sebenarnya, karena
eh, mereka kan pasien itu kakinya sangat bau, sangat banyak yang udah rusak gitu ya. Jadi Profesor Cheng ini harus melihat satu-satu. Beliau sudah memeriksa 40-an ribu orang, dan jadi kadar arsenik itu harus lebih rendah dari 50 ppb. Ini semua ada berkat penelitian beliau. Bagi penelitian, beliau memiliki idealisme yang tinggi. Jadi beliau memilih waktu apa yang orang lain merasa ini tidak penting, tapi beliau membuktikan bahwa penelitian ini bagi Taiwan sangat penting. Bagaimana beliau mengasihi warga Taiwan. 50-an tahun saya di dunia medis, pengalaman saya di masyarakat, dan terutama saya selalu memegang semangat sebagai insan suci. Saya akan bekerja sampai hari terakhir hidup saya. Ya, beliau Profesor Cheng Wen-pin ini adalah yang membantu master dalam persiapan pembangunan rumah sakit Suci Hualien pada saat itu. Genggam pasir 1 detik. Kita lihat Ketua Kehormatan Cheng Wen-pin, bagaimana perjalanan beliau. Berikutnya kami mengundang para senior misi pengobatan kita untuk sharing dengan kita. Beliau adalah profesional, beliau adalah profesor. Saya sendiri, saya pernah menjadi murid beliau. Dalam penelitian, beliau sudah menyelesaikan jurnal yang mendunia dan bisa digunakan oleh seluruh dunia. Menitik beratkan diri dalam penelitian, melakukan penelitian yang sangat mendalam pada saat itu, di zaman itu, pada saat itu di pedalaman di Taiwan, sesuai dengan kondisinya. Dan beliau juga pernah mengadakan banyak. Jadi ini juga sangat karena itu kami sangat menghormati beliau. Beliau dulunya guru yang kayaknya sangat di atas, tapi setelah masuk suci, beliau itu benar-benar bisa bersama-sama berdiskusi dengan kami yang junior dan sebagainya. Jadi di suci beliau 79, 80, sejak tahun 79, tahun 80 jadi ketua rumah sakit, kepala rumah sakit. Jadi dalam waktu itu kita juga beliau sangat berperan untuk mengisi kekurangan tenaga pada saat itu. Jadi kita lihat beliau juga terbiasa untuk bekerja langsung dengan tangan sendiri. Beliau nggak mau merepotkan orang lain. Ya, tentu. Jadi dia juga mengerahkan semuanya bagi mahasiswanya, bagi masyarakat. Dan di masa tuanya beliau juga masuk ke Suci, mengikuti master, persiapan rumah sakit pada saat itu, lalu menjadi lagi kepala rumah sakit, memimpin para tim medis.
lalu memimpin rumah sakit kita dari skala yang lebih kecil lama-lama menjadi semakin besar. Dalam mengenang beliau, di sini kami mengungkapkan rasa hormat kami selamanya dan rasa terima kasih kami kepada beliau dan kerinduan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada para tim medis atas sharingnya di pemberkahan akhir tahun. Master begitu berusaha di tengah kesulitan membangkitkan cinta kasih kita yang penuh kesadaran, supaya dengan tetes-tetes itu kita bisa menghimpun sedikit-sedikit menjadi bukit, supaya dunia bisa harmonis dan damai. Ya, saya harus terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Selamat tahun baru ini saya ucapkan setiap tahunnya sekali di dalam pemberkahan akhir tahun. Kita mengantarkan yang lama menyambut yang baru. Inilah setiap tahun pada saat-saat seperti ini. Banyak hal yang patut disyukuri. Di dalam satu tahun, saya setiap hari, tidak ada sehari pun tidak bersyukur. Rasa syukur yang mau disampaikan setiap hari tidak bisa terhitung banyaknya. Ya, terima kasih juga kepada teknologi masa kini sehingga saya setiap hari, meskipun berada di ruangan yang kecil di satu tempat yang sama, setiap hari saya seperti contohnya meja ini di Griaching, kursi ini juga di Griaching. Setiap hari saya berada di lingkungan yang sama. Saya duduk di sana dan begitu ditarik layar di depan saya, di hadapan saya, sama seperti yang tadi kita lihat di Zoom tadi, satu layar kecil-kecil. Dan ini mewakili satu demi satu negara atau beberapa negara bagian atau beberapa provinsi, beberapa daerah, semuanya satu demi satu. Setiap kotak-kotak ini
Apa yang saya ngomong, mereka bisa menjawab, merespons. Jadi semuanya bisa bercakap-cakap, berbincang dengan saya, berkomunikasi. Di saat ini, karena waktu tidak mengizinkan, mungkin tidak bisa, tetapi mereka juga tetap hadir. Sekarang, saat ini, sudah ada 57 negara. Ya, 57 negara dengan jumlah sambungannya sekitar 30.000 sambungan. Ya, di saat yang sama ini ada begitu banyak negara, banyak relawan yang ikut secara online. Lebih dari 30.000 sambungan. Di setiap sambungan ini entah berapa orang, karena ada juga yang berkumpul di kantor, ada juga yang di rumah masing-masing. Seperti kita di sini satu sambungan, dan kabarnya mungkin jumlahnya kalau 30 ribuan, itu juga orangnya juga ribuan. Ya, jadi ini juga karena pandemi kita menerapkan protokol yang tinggi. Di dalam ruangan itu semua orang harus jaga jarak. Satu ruangan besar cuma mungkin beberapa orang saja yang duduk. Tetapi jumlah orang yang mengikuti sebenarnya tidak berkurang. Mereka semua mengikuti secara online di tempat masing-masing. Di seluruh dunia seperti ini. Ada juga negara-negara yang agak penuh kesulitan ekonomi. Ada juga orang yang tidak bisa datang bepergian, tapi semuanya di tempat masing-masing bisa mengikuti saat ini. Mengikuti pemberkahan akhir tahun. Ini bagaikan keluarga besar yang meliputi seluruh dunia. Tadi kita juga melihat para staf badan misi pendidikan dan kesehatan kita. Ada juga misi amal, misi budaya humanis. Semuanya begitulah insan suci. Kita mengembangkan 4 misi 8 jejak dharma. 4 misi 8 jejak dharma ini sudah kita kerahkan di seluruh dunia. Dan semua insan suci ini punya satu hati yang sama. Kali ini saya melakukan perjalanan dari Hualien, saya ke Taitung. Di Taitung saya jadi terkenang masa-masa 60-an tahun yang lalu, hampir 70 tahun yang lalu, hampir 60 tahun yang lalu maksudnya. Pada saat itu, karena Suci kan sudah 55 tahun, saya waktu datang ke Hualien, setelah 3-4 tahun baru saya memulai Suci. Jadi kalau sekarang saya datang ke Hualien, sudah mungkin sudah 60 tahun saya datang ke Hualien.
Saya mulai dari tinggal di rumah Bapak Xu sampai saya masuk ke pondok kecil, pondok kayu, dan terus-menerus banyak kesulitan yang telah dilalui. Dari sendirian satu orang sampai sekarang, semuanya yang mendampingi saya ada di seluruh dunia. Ada banyak insan suci dan sulit dihitung jumlahnya berapa. Yang hari ini saja kita tahu yang online. Kita juga tahu yang berbagi tadi aja. Staf rumah sakit, kepala rumah sakit, wakilnya, kepala departemen ada ratusan. Kepala-kepala suci, kantor suci di dunia juga ada ratusan. Jadi selama setengah abad lebih ini, dari saya waktu sendirian, mulai ada yang mendampingi, ada tim, mulai ada bahkan bisa berkumpul seluruh dunia. Ini semua adalah diakumulasi seiring waktu. Saya sering mengatakan bahwa saya tidak bertikai dengan orang, tidak bertikai dengan dunia, tetapi saya sangat memperhitungkan waktu. Meskipun saya tidak bisa menang melawan waktu, tetapi saya sangat menghormati waktu, menghargai waktu. Waktu telah mengakumulasi perjalanan saya dari saya sendirian sampai saat ini. Sampai saya memiliki begitu banyak murid, dan saya bisa bertemu banyak murid, dan murid-murid itu bisa bertemu dengan saya. Kita lihat juga seperti ini, satu tablet seperti ini. Dari sini saya bisa melihat seluruh dunia. Dan dari sini juga saya bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan orang di berbagai tempat. Inilah kemajuan teknologi. Saya juga lebih bersyukur lagi bahwa 4 misi suci, misi amal sudah menyebar. Tadi kita sudah lihat gambar tadi, tayangan tadi. Kita sangat bersyukur bahwa sekelompok relawan dengan teknologi, dengan tekad yang sama lewat TAI-TV. Seperti bagaikan planet yang mengitari matahari dan selalu ada di orbit masing-masing tanpa pernah menyimpang. Ya, kita juga tahu bahwa ada yang namanya planet minor suci. Belasan tahun yang lalu, sekelompok peneliti dari Taiwan menemukan satu planet minor di tata surya. Dan itu belum diberi nama pada saat itu. Karena itu kan baru ditemukan pada saat itu. Tapi setengah tahun yang lalu, para peneliti ini datang ke Taipei. Waktu berbincang dengan saya, mereka bilang, maksudnya
Ini adalah kejadian beberapa tahun yang lalu, bahwa mereka bilang mereka sudah menemukan planet minor. Kita belum tahu waktu itu apa yang harus dinamakan apa. Jadi setelah 4-5 tahun gitu ya, mereka tidak tahu namanya, belum tahu mau diberi nama apa. Akhirnya mereka menamakan planet minor itu sebagai planet minor Ciji. Ya, ini tahun 2010. Ya, sudah 11 tahun ya kalau sampai sekarang. Itu maksudnya setengah tahun sebelum saya melakukan perjalanan pada tahun itu. Beberapa ilmuwan pada saat itu, ahli astronomi, memberikan saya, mengantarkan sertifikat nama planet minor Ciji. Ya, kalau dibilang sampai sekarang sudah 11 tahun berlalu. Saya bilang, kenapa? Kenapa mau dinamakan planet minor Ciji? Mereka menyampaikan bahwa bumi ini di tengah tata surya, mengelilingi bumi, di alam semesta ini, di tata surya ini yang ada kehidupan baru ditemukan, itu baru bumi. Jadi insan Ciji telah mengembangkan cinta kasih, menyebarkan cinta kasih sampai ke seluruh bumi. Misi amal Ciji, jejak bantuan, jejak cinta kasih sudah ke 119 negara sampai saat ini. Dan tahun ini bertambah lagi, mungkin jadi 120. Di mana ada bencana, di mana ada penderitaan, Ciji segera berusaha untuk mengantarkan cinta kasih ke sana. Jadi para ilmuwan astronomi pada saat itu mengatakan bahwa sesuatu organisasi atau apapun yang sangat peduli pada bumi, menyelimuti bumi, itu adalah Ciji. Jadi planet minor ini juga kami namakan dengan nama Ciji. Dan sudah 11 tahun sejak sertifikat itu diserahkan ke Gria Qingsi. Ini semua berkat akumulasi waktu, detik demi detik, 50-an tahun. Ciji selangkah demi selangkah, setetes demi setetes memupuk sumbangsih. Karena itu saya sering bilang bahwa tetesan butiran beras bisa memenuhi lumbung, dan tetesan air bisa membentuk sungai. Air setetes demi setetes. Kita lihat air sungai, jangan kita meremehkan setetes pun dari sungai itu. Kalau setetes demi setetes dikumpulkan, bisa menjadi sungai yang akhirnya menyatu ke laut. Dan ini semua kekuatan-kekuatan kecil tidak boleh diremehkan. Cinta kasih Ciji, cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Inilah semangat Ciji. Semangat cinta kasih yang tanpa tanpa memandang jalinan jodoh. Sebuah welas asih yang merasa semua makhluk setara. Karena adanya cinta kasih, welas asih ini,
Kita tidak tega melihat semua makhluk menderita. Karena itu barulah kita menghimpun tetes demi tetes kebajikan ini. Kita menghimpunnya sehingga kita bisa mengerahkan kekuatan ke seluruh dunia. Di mana yang bisa kita jangkau, yang mana bisa kita lihat, kita dengar. Kita pasti berusaha untuk menjangkau daerah itu. Seperti baru-baru ini, foto ini baru-baru ini saya selalu bawa di tangan setiap hari, ada di meja tulis saya. Jangan melupakan, kita lihat anak-anak ini. Mereka lihat perut mereka, bukan gendut. Itu isinya adalah Master bilang itu air. Dan tentu ini mengandung penyakit. Jadi inilah mereka bisa sakit gitu karena kemiskinan. Jadi miskin dan penyakit itu berjalan bersamaan. Dan mereka lihat, mereka pakai masker. Maskernya seperti apa? Dan masker itu mereka harus mengandalkan. Kalau mau masker yang beneran, mereka harus mengandalkan pemberian dari organisasi amal. Dan kita melihat ini, kita merasa kehidupan benar-benar menderita di tengah berbagai kekurangan. Mereka menderita kelaparan. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Saya sering mengatakan bahwa kita harus mengubah kondisi Afrika. Tetapi apakah kita bisa mengubah orang-orang yang kekurangan di tengah kemiskinan menjadi hidup tentram? Berapa banyak kekuatan yang kita bisa punya, yang kita miliki untuk melakukan itu? Jadi kita kalau mengukur kemampuan sendiri, benar-benar kekuatan kita juga sangat kecil. Ya, meski suci ada relawan di seluruh dunia, tetapi kalau kita menghadapi populasi dunia, kita lihat kalau dibandingkan populasi dunia itu, kita lihat di bumi ini ada berapa, dan ada berapa pula yang di tengah kelaparan. Tapi di sisi lain, sekelompok kecil manusia itu malah hanya dalam sekali makan itu menelan berapa banyak hewan. Dalam satu detik berapa? Ada 2.500-an, 2.556 nyawa hewan yang mati karena dimakan oleh sekelompok kecil manusia yang tidak kelaparan itu. Dan dalam satu hari ada 220 juta lebih, ya, 220 juta, lebih dari 220 juta nyawa hewan hanya untuk mulut manusia. Dan di dalam ini untuk menghidupi manusia itu populasinya ada 7 miliaran, tapi setiap hari harus menghabiskan 200-an juta nyawa hewan. Setiap hari harus seperti itu. Jadi paling tidak jumlah hewan ternak ini harus 10 kali jumlah populasi manusia, karena keperluannya adalah setiap hari
Kita lihat populasi manusia udah begitu banyak. Nafas manusia aja udah membuat polusi. Ditambah lagi berbagai hewan ternak yang dikembangkan secara tidak wajar. Nafas mereka juga dan zat-zat pembuangan mereka. Manusia udah mencemari udara dan tanah. Peternakan lebih-lebih lagi. Jadi kita bayangkan ada begitu banyak hewan ternak, zat-zat pembuangan mereka, bagaimana tidak mencemari tanah, mencemari air. Dan begitu juga manusia masih dengan nafsu keinginannya mengeksploitasi gunung, tanah. Kita terus menebangi pohon untuk membuka peternakan. Kemarin saya juga lihat bahwa kita lihat kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita juga tadi lihat di tayangan tadi ya, si Koko, ada juga yang seorang anak juga dari Prancis. Mereka di luar negeri ada penelitian, bukan percobaan, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang utan. Anak ini sebenarnya tunawicara dan tunarungu. Ternyata jadi anak ini juga cuma bisa bahasa isyarat, dan orang utan itu juga pakai bahasa isyarat tangan. Mereka bisa berkomunikasi. Kita lihat sesungguhnya binatang, hewan juga punya nyawa, punya kecerdasan, kebijaksanaan. Buddha bilang bahwa hati Buddha dan semua makhluk tiada perbedaan. Jadi batin manusia dengan hati Buddha itu sama pada dasarnya, pada hakikatnya. Karena Buddha adalah yang tercerahkan. Beliau berbelas kasih terhadap semua makhluk. Dengan belas kasihnya ini, Buddha mencari jalan kebenaran dan mencapai pencerahan. Dan memahami bahwa segala kondisi di alam semesta. Jadi di dalam proses pelatihan dirinya, beliau terus meningkatkan kesadarannya sampai 6 indranya, 6 kesadarannya. Sampai ke kesadaran ke-7, dan beliau juga menemukan bahwa manusia sama seperti kita juga ada di atas kesadaran 1, 2, 3, 4 sampai 7, ada kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 ini kalau orang-orang awam mungkin menyebutnya seperti jiwa atau roh dan sebagainya. Ini yang akan berlanjut terus di dalam kelahiran kembali. Nah, dan ini kita sebut sekarang sebagai pikiran atau alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Dan ini semua berlanjut dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang. Begitu juga pada saat begitu juga tabiat buruk kita. Kalau kita lagi tidur juga kita bisa bermimpi dengan memori-memori yang berbagai memori, dan semua ini mungkin terpupuk dari masa lalu yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi saya sering mengatakan bahwa sekarang
ketika kita menengadah ke langit, kita harus bertobat. Kita bertobat bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin juga kita pernah melukai atau membunuh hewan. Saya sendiri juga pernah sampai saya umur 16 tahun, pada saat ibu saya sakit, saya pada saat itu, padahal saya tidak paham apa-apa, saya hanya karena satu ketulusan, saya berharap ibu saya sehat, saya bertekad untuk bervegetaris. Pada saat itu saya sebenarnya nggak ngerti. Saya juga bilang saya rela usia saya dikurangi, dan saya juga nggak tahu usia saya sebenarnya bisa sampai berapa. Dan saya bilang saya akan bervegetaris. Jadi saya mulai pada saat itu sampai jadi begitulah kehidupan manusia. Bervegetaris juga tetap aja akan hidup, gitu. Hidup tetap berjalan sampai puluhan tahun, sampai sekarang. Dan pikiran saya, otak juga masih jernih. Saya masih suka bilang, ini nggak benar, ini lakukan caranya salah. Saya masih sering mengoreksi dan masih bisa membimbing, dan semuanya sangat jernih. Dan masih paham arah kita di mana. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi kita harus ada niat seketika itu, harus kita pertahankan sampai selamanya. Kita tahu foto ini kan, foto ini menunjukkan arah. Ini pada saat itu, pada saat gempa Taiwan 921 September 1999. Kita waktu itu di Taiwan rusak berapa banyak sekolah. Saya tidak mengukur kemampuan sendiri. Saya menerima permohonan bantuan untuk 50-an sekolah, 51 sekolah pada saat itu. Jadi pada saat itu proyek harapan terus berjalan. Di satu sisi kita juga khawatir di setiap pada saat proyek akan dimulai, saya sebenarnya khawatir dari mana dananya. Tapi saya juga memberitahu diri saya sendiri, yakin diri sendiri tanpa ego, harus yakin semua orang punya cinta kasih. Sekolah yang kita terima untuk renovasi itu sebenarnya demi anak-anak. Karena anak-anak ini juga usianya untuk mengenyam pendidikan juga terbatas. Jadi tidak bisa ditunda pendidikan ini. Mereka yang dari TK harus segera masuk SD. Dan karena itu ada terbatas. SD juga terbatas. Dari SD udah harus masuk SMP, SMP SMA 3 tahun gitu. Jadi masa belajar itu sangat terbatas. Karena itu kita harus cepat. Saya waktu itu berpikir kita harus cepat. Anak-anak jangan sampai berhenti sekolah, jangan sampai tertunda pendidikannya. Kita tidak tega melihat bagaimana anak-anak harus belajar di bawah tenda, di tengah tiupan angin, banyak pasir dan sebagainya. Jadi pada saat itu, setelah pasca bencana 921 pada saat itu, kita lihat pada waktu itu bulan Agustus September, banyak angin kencang, pasir yang di jalanan itu banyak yang tertiup ke tenda-tenda, dan kita merasa tidak tega.
Saya masih ingat pada saat itu, waktu saya turun dari mobil, saya menghampiri sekolah, saya lihat, wah parah. Kita melihat anak-anak ada di tenda-tenda karena sekolahnya runtuh. Saya nggak tega pada saat itu. Saya keluar, waktu saya naik mobil. Di mobil, saat mobil baru mau bergerak, ada seseorang yang lari cepat. Ini baru kita mau jalan. Dia jalan ke samping mobil. Yang ini fotonya. Saya bilang, ada apa? Beliau bilang, saya kepala sekolah. Saya dengar master datang. Saya segera bergegas ke sini. Saya mau ngomong sama master, harap tolong master bisa membantu sekolah kami untuk dibangun kembali. Begitu. Jadi sejak saat itu kita memulai pembangunan pada saat itu. Dalam sekejap 50-an sekolah pada saat itu, satu persatu kita bangun kembali. Setiap sekolah, saya bilang harus sesuai dengan budaya setempat. Jadi orang daerah itu suku apa harus sesuai dengan daerah setempat. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah juga datang dengan para stafnya. Jadi mereka juga kalau saya lagi datang bertemu mereka, arsitek juga keluar, kita undang, kita bilang harus keluarin satu model. Setiap sekolah didesain berbeda-beda. Saya harus lihat maketnya, di mana jalannya, di mana pintunya. Saya harus lihat satu persatu. Dan saya lihat apakah desainnya itu sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Nah, para kepala sekolah, ada kepala sekolah yang saya waktu itu baru pulang ke Hualien. Saya bilang tolong datang. Jadi beliau datang bawa orang tua murid, beberapa orang tua murid ke Hualien. Saya kasih lihat maketnya. Beliau lihat, saya mau orang tua murid yang kasih keputusan. Saya tanya, kenapa mau keputusannya diserahkan kepada orang tua murid, bukannya kepala sekolah yang buat keputusan. Beliau bilang, sekarang sekolah harus menghormati orang tua murid. Ya, anak masuk sekolah SMP, SMA 3 tahun sebenarnya apa urusannya? Anak kan lewat 3 tahun, 6 tahun juga udah nggak sekolah di situ. Anda kan kepala sekolah, Anda harus bertanggung jawab sama saya. Saya nggak ada urusan sama orang tua. Saya berurusan sama kepala sekolah karena kamu kepalanya. Sekarang harus kita pikul tanggung jawab ini. Jadi ini masalah kepala sekolah, supaya para penerus juga kita bisa bertanggung jawab kepada penerus kita, kepada kepala sekolah yang akan datang juga. Jadi zaman sekarang sama zaman dulu emang beda. Zaman dulu orang tua murid itu menghormati guru. Zaman sekarang sekolah harus dengar suara orang tua, begitu kan? Nah, ini sebenarnya nggak benar. Jadi saya bukan bangun sekolah demi
orang tua murid. Mereka kalau anak-anaknya lulus ya akan lulus. Tapi ini harus kita dengar kepala sekolah karena mereka yang menjalankan sekolah itu. Jadi di dunia ini saya berharap tanggung jawab. Kita harus memikul tanggung jawab. Kita juga dengar tadi dan sudah lihat misi pendidikan kita di seluruh dunia juga sekarang ada di sekolah kita itu urutan di dalam termasuk dalam sekolah yang ternama di seluruh dunia. Dan kita juga sudah membantu membangun itu sebenarnya kita termasuk sekolah yang dari 800-an dari 800-an sekolah itu kita di nomor 60-an ya, dari 806 sekolah di seluruh dunia. Universitas Tzu kita ke nomor 69. Jadi kita harus menghargai ini. Ya, jadi entah itu para guru, para dosen, para kepala sekolah, para murid, supaya mereka juga bisa bangga gitu. Saya adalah lulusan Universitas Tzu. Mereka harus tahu di dunia ini posisi sekolah mereka itu di mana. Dari 800-an sekolah di seluruh dunia, kita nomor 69. Ini juga sangat luar biasa. Nomor 2 di Taiwan. Jadi selama ini saya selalu tidak pernah bertikai dengan masalah dan orang, tetapi saya juga bangga terhadap misi pendidikan. Saya bukan sombong, tapi saya bangga. Saya sangat bersyukur, berterima kasih bagaimana para kepala sekolah, rektor membangun style sekolah kita. Terima kasih juga kepada orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar di tempat kita. Dan terima kasih juga kepada para murid, para mahasiswa yang bersedia untuk menerima pendidikan, menaati aturan, dan semua ini butuh kesungguhan hati, sumbangsi kontribusi semua orang, dan memiliki arah yang sama. Jadi pendidikan tentu ada aturannya. Sekolah tentu ada aturan sekolah. Intinya di dalam kehidupan ini, di jalan kehidupan kita ini, kita ada di berbagai jalur, seperti orbit di tata surya, seperti di alam semesta. Planet-planet juga mengelilingi matahari dengan orbit lintasan jalurnya masing-masing. Jadi semua planet ada orbitnya. Begitu juga planet minor Ceci yang tadi. Sekelompok ahli astronomi pada saat itu, setelah mereka menemukan satu planet minor, dalam 3-4 tahun waktu itu, mereka belum mendaftarkan namanya, walaupun sudah diakui oleh dunia gitu ya, badan dunia, tapi belum ada namanya. Ya, sebuah planet minor yang baru ditemukan itu belum ada nama. Mereka mau memberikan nama sehingga juga bisa diakui, dipakai nama itu di seluruh dunia.
dan mereka namakan itu planet minor Ceci. Jadi setiap kali melihat ilustrasi planet minor ini berputar, berevolusi, saya bertanya, sesungguhnya planet minor Ceci ini jaraknya ke bumi berapa besar, berapa jauh? Mereka bilang ada 300 juta kilometer. 300 juta. Iya benar, 300 juta kilometer dari bumi jaraknya. Jadi revolusinya kalau dihitung waktu bumi itu 5 tahun, 7 bulan, 13 hari untuk sekali mengelilingi matahari. Ya, itu namanya masa revolusi ya. 5 tahun bumi, 5 tahun. Ya, jadi terus berputar. Dan karena kecepatan yang berbeda, pasti ada suatu masa di mana planet-planet itu akan mendekat, bersejajaran dengan bumi gitu. Nah itu ini adalah ilustrasi ya. Jadi teknologi, ilmu pengetahuan begitu maju, dan dari sana, dari pengetahuan tentang langit dan bumi ini, kita juga dari pengetahuan itu bisa dituangkan ke dalam teknologi yang berguna bagi kehidupan kita. Kita sangat bersyukur, kita juga berterima kasih. Saya juga bersyukur sejak Ceci dimulai, saya sudah menetapkan bahwa Ceci akan ada 4 misi. 55 tahun yang lalu, waktu kita registrasi Gria Cingse dan registrasi Yayasan Ceci, kita sudah tulis 4 misi. Hanya saja itu kita kembangkan berdasarkan urutannya gitu. Jadi pada saat Badan Amal Ceci berdiri, saya menulis satu ikrar Ceci Zhiyan ya. Jadi dan sekarang udah dicetak menjadi satu kayak gulungan seperti itu, supaya orang insan Ceci juga memahami isinya. Dan ini saya bagikan kepada orang-orang yang dilantik menjadi warisan keluarga Chuan Jiapao, supaya anak cucu juga tahu kita pernah menjalankan Ceci. Dan Ceci, bagaimana Ceci selama perjalanan ini mengembangkan 4 misi, 8 jejak Dharma. Dari sini kita juga bisa memuji diri sendiri. Kita juga bersyukur kepada diri sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita di tengah hukum alam ini. Kita harus senantiasa. Tadi pagi ruangan saya, kalau kecuali kursi dan meja ini, kalau ada waktu saya biasanya pergi keluar sebentar, itu saya berkeliling di ruangan, di koridor antara 2 ruang meeting pada saat itu. Cuma di situ saja gitu. Saya cuma berjemur sebentar gitu. Ya kalau ada waktu baru keluar seperti itu. Kalau enggak, saya juga nggak lihat matahari di dalam ruangan terus. Ya, tapi dengan tablet saya ini, saya bisa berkeliling ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, berkomunikasi dengan para murid di seluruh dunia. Saya mendengarkan cerita mereka, mereka mendengarkan perkataan saya.
Jadi saya sangat terharu, saya sangat bersyukur. Saya pada kehidupan ini saya tidak menyesal karena semua murid saya mendengarkan kata-kata saya. Dan saya menjadikan diri saya semakin yakin terhadap diri sendiri bahwa tapi kehidupan ini tak luput dari hukum alam. Waktu terus berlalu, sedetik, semenit terus berlalu. Kehidupan saya saat ini lewat satu hari pasti berkurang satu hari, lewat 1 menit berkurang 1 menit. Jadi seiring berlalunya hari ini, usia kehidupan kita juga ikut berkurang. Bagaikan ikan yang kekurangan air, sesungguhnya apa kebahagiaan yang didapat? Jadi seperti ikan diguci air di akuarium, kalau ada bocor, airnya itu pasti keluar terus, dan airnya pasti berkurang terus. Hari demi hari pasti berkurang terus. Dan kehidupan ikan itu pasti dia juga kesempatannya berkurang seiring berkurangnya air itu. Jadi sama juga saya setiap hari, bagi saya waktu itu seperti air dalam kehidupan ini. Kita lihat daerah yang kekeringan, kekurangan air gitu, pasti mengancam kehidupan, dan kehidupan jadi sulit. Kita memang khawatir, tapi kita harus mengingatkan diri sendiri, jangan lagi kita merusak bumi, jangan lagi kita merusak hutan. Jadi pelestarian lingkungan itu juga sangat penting. Kita lihat bunga ini sangat indah. Bunga ini, kerajinan tangan ini, sesungguhnya seperti yang tadi orang hutan itu bilang, kalian merusak ke hutan tempat tinggal kami, kalian menebangi hutan. Ini adalah pohon katang pistasio. Ya ini juga hasil tebangan gitu ya. Orang pakai dibuang. Ini kita daur ulang ya. Kacang pistasionya kan sudah dimakan. Ya, ini adalah hasil sisa pohon-pohonnya gitu ya. Jadi itu bijinya dan sebagainya. Ini adalah biji satu pohon. Jadi di dunia ini sangat ajaib. Ada biji yang bentuknya seperti ini. Ini dari Kanada. Ya, sebenarnya di Kanada ini banyak jatuh-jatuh gitu ya. Tapi bagi saya ini adalah satu permata. Ya, dunia ini sangat indah sesungguhnya gitu ya. Kita lihat. Singkat kata, seperti ini lagi juga kerajinan tangan semut mendaki Gunung Sumeru. Ya, jadi para relawan memanfaatkan barang-barang yang sudah dibuang untuk didaur ulang menjadikan kerajinan tangan seperti ini. Ya, jadi ini melambangkan semut yang mau mendaki Gunung Sumeru. Ya, seperti saya melambangkan diri saya seperti semut ini. Setinggi apapun Gunung Sumeru, saya yakin saya bisa mendakinya. Setiap orang, asalkan punya hati, punya tekad, akan mencapai kebudaan.
Ya, semut juga kalau punya ketetapan hati, dia juga pasti bisa mendaki puncak gunung. Jadi intinya kita harus menghargai Sutra Bunga Teratai adalah dibabarkan Buddha setelah Buddha membabarkan Dharma selama 40-an tahun. Baru beliau membabarkan Sutra Bunga Teratai. Berbagai ajaran, berbagai metode digunakan, berbagai periode, tapi pada ujung-ujungnya semuanya menyatu di dalam Sutra Bunga Teratai. Ya, di dalam sutra agama juga ada dibabarkan tentang kehidupan lampau, kehidupan sekarang, alam-alam lain dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Buddha membabarkan semuanya berpulang kepada Sutra Bunga Teratai. Jadi Sutra Bunga Teratai, terutama di bab perumpamaan itu sangat penting. Kalau Buddha nggak pakai perumpamaan, mungkin kita tidak paham apa itu kekosongan, apa itu eksistensi ajaib, apa itu kekosongan sejati. Ya, ini sebenarnya ada di balik setiap manusia, alam, hewan. Kalau kita menganalisa semuanya, kita urai semua, sebenarnya nggak ada apa-apa. Inilah kekosongan. Kita harus menghimpun semuanya, gitu ya, menghimpun berbagai kondisi, baru ada benda-benda seperti ini. Untuk ada benda seperti ini, berapa banyak yang harus dirusak, ya? Berapa banyak alam harus dirusak? Berapa banyak tanah harus dirusak? Ya. Kita harus saksama memilah ini semua. Kita harus mengubah wawasan pengetahuan jadi kebijaksanaan. Kita merenungkan kebenaran di balik barang-barang seperti ini. Bukan untuk kenikmatan. Bagaimana manusia kenikmatan itu merusak bumi. Jadi kita harus bertobat. Kalau melihat menunduk ke bumi, kita harus bersyukur karena kita masih perlu hidup. Kita masih perlu makan. Kita makan tanaman pangan dari bumi ini. Kita juga masih perlu pakaian. Jadi semua ini juga adalah sumber daya alam, sehingga bisa terwujud berbagai barang kebutuhan kita. Dan semua berasal dari alam ini. Jadi kita ketika menunduk, kita harus bersyukur pada bumi. Ketika menengadah ke langit, kita harus bertobat. Saya berharap semua orang memiliki semangat seperti ini. Baru kita bisa mengubah wawasan pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Wawasan umum itu hanya masih dipenuhi kerisauan noda batin. Dengan demikian, kita di alam ini tidak bisa mengendalikan kemana kita akan pergi, kemana kita akan lahir. Kita harus mengubah noda batin ini, karena berbagai kegelapan batin ini membuat kita tidak menyadari kebenaran. Banyak orang sangat mendewakan gelar-gelar pendidikan dan lain-lain. Kita lihat banyak orang bilang, oh saya gelar doktor. Ya, banyak orang juga seperti itu, dan saya sendiri juga ada gelar doktor kehormatan. Ya, tapi bagi saya itu bukan apa-apa. Intinya begitu banyak hal di dunia ini, orang sangat melekat pada nama, pada keuntungan, tapi pada akhirnya apa yang ada gitu. Jadi hari ini saya sangat bersyukur ada orang-orang insan suci dari berbagai belahan dunia, dan ada ratusan ketua cabang suci di dunia ini sekarang online. Saya mau berterima kasih kepada semua insan suci di seluruh
Tanpa murid-murid saya ini, dharma saya tidak akan bisa tersebar. Dengan adanya mereka menggantikan saya, menyebarkan dharma, baru bisa mereka mewakili saya, meneruskan cinta kasih, menolong orang-orang, membantu orang-orang, mendidik orang-orang. Karena ada murid-murid saya di seluruh dunia ini menyebarkan dharma yang ingin saya sebarkan, membabarkan dharma yang ingin saya babarkan, menjalankan hal yang ingin saya jalankan. Jadi saya sangat berterima kasih terhadap semua insan suci, semua yang online pada saat ini. Ada 30-an ribu saluran sekarang yang tersambung dengan Hualien sekarang, dan setiap saluran ini ada berapa orang yang ikut mendengarkan saya nggak tahu, tapi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada semuanya. Jadi hari ini kita benar-benar harus berterima kasih kepada semua insan suci di seluruh dunia. Saya menitipkan juga di masa depan saya harus menitipkan 4 misi 8 jejak Dharma suci ini supaya bisa diteruskan selamanya. Kita semua harus berkontribusi, harus berdedikasi di dalam misi-misi ini. Kita harus memahami apa itu 8 jejak Dharma. 4 misi gampang, amal, kesehatan, pendidikan, budaya humanis. Tapi kalau saya mau menjabarkan lagi 8 jejak Dharma, mungkin belum nggak gitu banyak ada waktu. Tapi kita semua juga harus mengenal, memahami apa ini 8 jejak Dharma. Jadi saya berharap semua bodhisatwa di seluruh dunia ini memiliki tekad yang sama dan memiliki arah yang sama selamanya. Dimanapun kita berada, arah kita harus sama, harus benar. Kita harus punya arah yang benar. Buddha yang Maha Sadar telah membuka pengetahuan terhadap seluruh alam semesta, sudah memberikan ajaran, memberi dharma kepada kita, arah yang benar, yang tepat. Jadi baik itu para dokter, para doktor, para guru, para dosen, kita semua bisa tetap terjun, berdedikasi, bersumbangsi. Intinya 4 misi 8 jejak Dharma. Kita semua harus menyatu dengan alam ini, dengan dunia ini. Kita melakukan apa yang harus dan bisa dilakukan. Selama kita punya hati, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi yang dibuang, barang yang dibuang aja. Ya, sekelompok relawan lansia menggunakan keterampilannya dan otaknya, jari-jarinya yang cekatan, jadi menggunakan tangan dan otak. Mereka juga bisa dengan sukacita. Mereka merasa mereka juga bukan orang yang tidak berguna. Banyak orang pikir saya udah tua, udah nggak berguna. Nggak. Kita lihat bisa seperti ini. Gitu. Jadi saya juga menghormati orang tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang-orang bijak juga, orang zaman dahulu. Ya, terima kasih. Waktu terus berlalu detik demi detik, menit demi menit, melihat para ketua, para kepala badan misi juga lihat waktu, lihat jam terus ya. Semua orang ini melihat jam ini mengingatkan saya bahwa waktu terus berlalu. Jadi kita semua, setiap orang harus menggenggam waktu yang ada. Terima kasih kepada semuanya. Ini angpau ini adalah dari para biksuni di Geria Qingsi. Mereka menggunakan sumbangsihnya yang penuh cinta kasih. Selain hidup mandiri, mereka juga setiap tahun dari hasil pekerjaan mereka itu membagikan ini dengan kalian semua tiap tahun. Tahun ini adalah 55 tahun. Kita lihat
ada ukiran yang maha sadar di alam semesta, dan juga ada Gria Cingse, asal mula suci, dan Buddha adalah arah jiwa kebijaksanaan kita. Dan semua itu dimulai praktik kita dimulai dari Gria Cingse, asal mula suci. Jadi inilah rumah kita. Ya, dan itu di depan adalah rumah kita, dan arah kita adalah kesadaran seperti Buddha. Itu di belakang ada gambar Buddha. Jadi kita benar-benar harus mengembangkan potensi untuk melenyapkan penderitaan. Inilah arah kita. Berbagai kata-kata semuanya berpulang kepada dua hal, yaitu kan'en atau bersyukur, berterima kasih. Saya juga mendoakan semuanya menciptakan berkah bagi dunia dan mengembangkan kebijaksanaan. Kan'en, terima kasih atas wejangan master. Kita mengantar master kembali ke tempat duduk. "55 tahun yang lalu, bersyukur, terima kasih master mendirikan dunia suci. Dimulai dari satu pondok kecil, jejak amal hingga ke separuh bumi. Ketika bagian timur Taiwan tidak ada rumah sakit, master membangun rumah sakit, membantu yang miskin dan sakit. Ketika membutuhkan sumber daya, master membangun sekolah. Ketika semua makhluk sulit untuk dibimbing, master mendirikan ITV. Terima kasih master membangkitkan ulas asih kami, terjun ke masyarakat, membantu yang menderita. Kita mempraktikkan semangat sutra makna tanpa batas, mengentaskan penderitaan dan membabarkan dharma. Tekad master memimpin para murid menjalankan ikrar setengah abad. Master berjalan selangkah, kami para murid berjalan 8 langkah, menyebarkan cinta kasih, memperpanjang kasih sayang. Kita menjaga silsilah Cingse, menyebarkan mazhab suci. Harap master senantiasa berada di dunia dan meneruskan pembabaran sutra teratai. Mohon master meneruskan pembabaran sutra bunga teratai. Harap master membimbing kita dari 50 sen menyebar ke seluruh dunia. Mohon wejangan master. Sangat terharu. Sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Bagaimana saya harus mengatakannya? Ya, hukum alam. Saya juga berikrar dari kehidupan ke kehidupan. Asalkan kalian semua punya ikrar, kita semua seharusnya punya jalinan dari kehidupan ke kehidupan. Tapi kita semua sekarang juga harus menjaga setiap pikiran, tekad kita. Dengan adanya menjaga setiap tekad ini, barulah semua ini bisa diperpanjang sampai dari kehidupan ke kehidupan. Saya berterima kasih kepada semuanya sepanjang perjalanan ini, karena adanya cinta kasih dari semua orang yang terhimpun bersama-sama di arah yang sama, yaitu arah seperti itu. Dengan demikian barulah kita bisa ikrar ini tidak terbatas luasnya alam semesta. Jadi bodhisattva sekalian, dalam kehidupan ini kita tentu ada batasnya, tetapi kita punya ikrar tidak terbatas dari kehidupan ke kehidupan. Semua ini berawal dari setiap detik
niat pikiran kita. Jadi hari ini, ikrar ini jangan dilupakan, jangan lupakan hari ini, jangan lupakan tekad awal, jangan lupakan tekad awal yang paling pertama. Saya kembali berikrar juga, saya mau mempraktikkan dengan praktik ikrar dan tindakan yang nyata. Semoga semuanya bisa bersama-sama dengan saya, sama-sama berikrar, sehingga ikrar kita ini memenuhi seluruh dunia. Semua berjalan bersama saya, mengerahkan kekuatan cinta kasih, menciptakan berkah bagi dunia ini. Saya juga mendoakan kalian dengan tulus. Semoga kalian bisa berbuat baik di dunia, menciptakan berkah, dan kita bisa membentangkan jalan di dunia ini. Inilah kebenaran di dunia. Harap kita semua sama-sama bertekad, bagaikan perahu, bagaikan kapal yang membimbing semua makhluk, mengangkut semua makhluk. Ya, ini semoga ini melambangkan semuanya ini 4 misi cici. Di dunia ini banyak tempat yang menanti kita, uluran tangan kita yang belum kita temukan. Tapi kita harus punya kebijaksanaan yang tidak terbatas untuk menemukan tempat-tempat ini, sehingga kita bisa membawa berkah bagi seluruh dunia. Intinya saya tetap mendoakan kalian dan berterima kasih. Terima kasih atas terima kasih kepada Master, terima kasih kepada semua bagian 4 badan misi. Kita dengan keyakinan, ikrar dan praktik, kita menjalankan yang Master ingin jalankan, berikrar yang sama, berjalan di jalan Bodhisattva dunia. 4 misi 8 jejak berlayar ke seluruh dunia dengan arah yang sama. Setiap orang di dalam posisi masing-masing mengembangkan cinta kasih, bersumbangsi, sehingga Cici bisa terus selamanya ada di dunia demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Kita semua harus memiliki ikrar yang sama, harmonis, bersatu hati. Tadi bab 10 pahala dari Sutra Makna Tanpa Batas, masuk ke dalam batin kita, sehingga arah kita tidak salah. Kita menjalankan ikrar kita yang sama ini. Tetesan air bisa menjadi sungai, satu butir pasir, satu butir beras bisa memenuhi lumbung. Satu menjadi tak terhingga berawal dari satu. Kita semua bersama-sama dengan hati yang satu. Kita melenyapkan noda batin, berdoa dengan tulus. Pada saat ini, hati semua orang berada dalam tataran yang paling tulus, paling tenang dan hening. Harap kita bersungguh hati, bertekad berikrar. Semoga pandemi segera berlalu dan setiap orang dapat terbebas dari masker, dapat mengembangkan ikrar cinta kasih. Harap semuanya bertekad dan berikrar. Dapat tercapai. Saya
juga memiliki harapan di dalam hati. Setiap menit, setiap detik, setiap tahun, setiap bulan, saya selalu berdoa, berharap semua makhluk di dunia tentram, dunia damai, harmonis, 4 unsur selaras, setiap orang sehat fisik dan batin. Semoga semua orang dapat bertekad bersama-sama menciptakan jalinan jodoh berkah. Seperti yang tadi kalian lakukan, ketika satu tangan bergerak, ribuan tangan bergerak. Di dalam hati ada dharma. Pada saat yang sama, semua orang bersatu hati. Sutra makna tanpa batas. Setiap hurufnya dari setiap gerakan kalian tadi telah terlihat kekuatan cinta kasih kalian. Semua orang menyatukan tekad. Dengan demikian, kekuatan cinta kasih menjadi besar. Saya juga tadi melihat bagaimana tadi seperti digambarkan cinta kasih memenuhi seluruh dunia. Semua ini adalah kekuatan cinta kasih dari setiap orang, dan kalian telah mengungkapkannya. Saya lebih berharap lagi semua orang kebijaksanaannya meningkat. Alam semesta tidak terbatas, ikrar kita juga tidak terbatas. Dari kehidupan ke kehidupan. Sekarang untuk itu kita harus menjaga, bertekad dalam setiap niat pikiran kita. Harap kalian mengubah cinta kasih ini menjadi selamanya. Dan saya memberikan doa yang tidak terbatas bagi kalian semua. Semoga kalian berkembang dalam berkah dan kebijaksanaan, setiap orang aman dan selamat, 4 unsur selaras, semua manusia tentram. Terima kasih kepada semua insan suci di seluruh dunia atas sumbangsih penuh cinta kasih. Saya mendoakan seluruh dunia tentram, lebih tekun dan bersemangat di jalan bodhisatwa. Saya mendoakan semuanya. Kangen, terima kasih. Terima kasih kepada Master. Dan terima kasih juga kepada insan suci dari 57 negara di 30-an ribu saluran. Terima kasih semuanya.